Shalom adik-adik. Selamat hati. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, untuk adik-adik di rumah kiranya mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama. Dan kita akan masuk dalam ibadah. Kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di gereja senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Encik Feni Kando. Tapi sebelumnya kita menyanyi Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bersikap berdoa semua, adik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami sahabat-sahabat-Mu, anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 17, bersyukur terima kasih kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh lagi mengadakan ibadah di rumah-Mu ini Tuhan. Bapa di dalam surga, tuntunlah ibadah kami, agar boleh terlaksana dengan segala baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapa berkati akan peralatan yang akan kami pergunakan Tuhan, agar semuanya boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin akan ibadah ini Tuhan, bersama dengan tim media, biar semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kami juga selalu memuliakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak kami berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Meti Raintung. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Encik Meti Raintung.
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Dengan sikap berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di pagi hari ini ketika kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh Kudus urapi kami masing-masing anak-anak-Mu yang berada di gereja juga yang berada di rumah. Agar kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan dan kami akan menjadi anak-anak yang melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami bertumbuh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, karuniakan dengan hikmat sorgawi, agar boleh memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik yang di rumah boleh dibantu oleh orang tua kalau adik-adik masih kecil. Mempersiapkan Alkitab dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Sekali lagi, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 1 ayat pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Kita akan membaca bersama-sama. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Bakanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir.
Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delimah dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah adik-adik, sampai di situ pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita lewat video berikut ini. Kita perhatikan dengan baik dan benar. Berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat.
Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan dan mendengarkan bersama cerita firman Tuhan tadi tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Tuhan Allah lewat Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah untuk diberikan menjadi milik bangsa Israel. Tetapi dari ke-12 orang pengintai itu ternyata hanya 2 yang benar-benar berani, mereka tidak takut. Dan yang 10 lainnya mereka takut dan khawatir. Mengapa mereka takut? Karena ternyata ada orang bilang itu bangsa yang ada di sana besar-besar seperti raksasa. Bangsa enak, keturunan orang-orang raksasa. Dan itu yang bikin dorang so jadi takut. Yang 10 ini, maka dorang bikin kabar kepada orang Israel, kabar yang menakutkan. Orang bilang kalau orang mau pergi di sana, orang pasti dimakan, kata, karena orang seperti raksasa
dan bangsa Israel seperti belalang kecil. Tetapi dua orang yang berani, yaitu Kaleb dan Yosua, orang bilangnya tidak perlu takut. Bangsa itu pasti akan orang berhasil taklukkan. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Allah menyertai mereka. Mengapa mereka percaya, Yosua dan Kaleb? Karena orang alami itu penyertaan Tuhan semenjak orang keluar dari bangsa Mesir. Tuhan menolong mereka melewati laut Teberau, di mana itu air boleh jadi dinding di sebelah kiri kanan. Bangsa Israel boleh lewat, dikejar oleh bangsa Mesir, tapi mereka diselamatkan Tuhan. Baru ketika di padang gurun orang minta makanan, Tuhan menyediakan mana. Minta memakan daging, Tuhan beri burung puyuh sebanyak yang mereka boleh makan. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Dari pagi sampai petang, Tuhan melindungi dengan tiang awan. Juga ketika malam hari dalam istirahat, Tuhan melindungi dengan tiang api. Dan itu yang dipegang oleh Kaleb dan Yosua. Dorang percaya Tuhan itu kuat, dia tidak pernah mau tinggalkan mereka asal dorang benar-benar percaya. Nah adik-adik, bagaimana dorang percaya? Karena dorang mengalami berkat Tuhan, dorang percaya penyertaan Tuhan. Kalau dorang mau percaya dengan Tuhan, DP cara bagaimana? Mesti ada hubungan baik dengan Tuhan, mesti ada hubungan akrab dengan Tuhan. Sama dengan adik-adik kalau punya teman akrab, teman baik kok, adik-adik pasti percaya. Ada adik-adik ada berita sedih, adik-adik mau bilang Pak adik-adik ke teman, kita sedih nih hari, ada berita gembira atau ada apapun, ada teman adik-adik mau curhat karena percaya sama adik Eca, mungkin Eca percaya Pak Cinta, jadi Eca boleh cerita semua Pak Cinta. Atau Gracia percaya Pak Nadine, atau Pak Jessica, jadi boleh teman baik kok ada hubungan akrab. Jadi orang menceritakan semua yang orang alami, sehingga karena orang percaya. Nah kalau orang mau percaya Pak Tuhan bagaimana? Berarti harus ada hubungan akrab dengan Tuhan. Bagaimana mau ada hubungan akrab dengan Tuhan kalau jarang mau cari Pak Tuhan? Bagaimana mau cari Pak Tuhan? Lewat apa? Lewat berdoa. Yang tidak mau ada hubungan akrab kalau nyandak sering baku dapa, sering baca cerita toh. Kalau orang mau baku dapa dengan Tuhan, mau berdoa cuma encik tanya, satu hari berapa kali berdoa? 3 kali. 3 kali dalam waktu apa? Doa smokol, doa mau makan siang, atau doa mau makan malam. Cuma aja dapat ingat Pak Tuhan kalau mau makan. Satu hari 24 jam Tuhan dah kasih, orang pakai bermain game, orang pakai unit televisi, apalagi ini banyak waktu orang di rumah toh, sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Waktu per Tuhan, mau baku dapa dengan Tuhan, mau baca cerita dengan Tuhan, mau akrab dengan Tuhan, cuma dalam satu hari 24 jam, cuma 3 kali kata. Cuma pas smokol, makan siang, makan malam. Cuma saat lapar baru dapat ingat Pak Tuhan. Gracia de Eca serta tawa. Begitu toh. Semoga tidak begitu kan? Kalau orang mau percaya Pak Tuhan, mengasihi Pak Tuhan, harus mengasihi Pak Tuhan, orang harus membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Lewat apa? Setiap saat datang berdoa Pak Tuhan. Tuhan bilang baca firman setiap hari. Jangan dulu itu bermain-bermain. Boleh bermain tapi utamakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi ketika orang ada hubungan akrab dengan Tuhan, orang akan percaya Pak Tuhan. Dan Tuhan senang anak-anak yang percaya Pak Tuhan. Karena orang punya Tuhan sebagai orang sahabat, sebagai orang gembala yang baik. Dan orang punya Tuhan satu-satunya orang penolong dalam kehidupan orang. Sama dengan Tuhan Allah ada menyertai bangsa Israel sehingga boleh memperoleh tanah Kanaan. Tuhan juga akan menyertai orang semua yang percaya dan benar-benar bersandar dan benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Yesus dalam juru selamat dalam orang kehidupan sehari-hari. Sampai di situ orang cerita dan adik-adik kita ada ayat hafalan. Nanti adik-adik yang hafal, yang sudah hafal boleh direkam, nanti dikirim pada enci atau ongkungku sekolah minggu. Dan ayat hafalan kita di minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Sekali lagi, ayat hafalan kita di minggu ini adalah, ingat baik-baik adik-adik,
Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu ayat hafalan kita. Encik tunggu adik-adik yang sudah menghafal boleh merekam dan nanti dikirim ke grup encik-encik sekolah minggu dan kumpul sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang ini kita akan memberikan persembahan untuk adik-adik di rumah juga memberikan persembahan dan kita akan menyanyikan lagu Persembahan Jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Encik Malin Yakob. Sebelumnya kita menyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang tinggi di awan. Ku selam, 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 selam lautan yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Baik kami yang ada di rumah gerejamu maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak yang pemberani seperti Yosua dan Kaleb. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau dalam ibadah pagi ini kami pun diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan tidaklah sebanding dengan pengorbananmu di kayu salib, tetapi kami memberinya dengan sukacita dan kami tahu Tuhan akan memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat berlimpah. Terpuji namamu Bapa, memberkati encik-encik yang sudah melayani dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Begitu juga dengan adik-adik yang bersedia diri berada di rumah gereja. Dan kami pun berdoa bagi semua pelayan anak sekolah minggu yang ada di rumah. Begitu juga dengan adik-adik yang beribadah dari rumah. Bersama dengan orang tua masing-masing. Biarlah selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kami boleh melewati masa-masa sulit ini, kami pun terus dalam perlindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Terpuji namamu Bapa, biarlah kami terus Engkau berikan kesehatan dan kekuatan.
mampu melewati kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan nolong kami untuk beribadah pada minggu yang akan datang. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah anak sekolah minggu arah Jemaat Gemi Bukit Muria Winangun telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan selalu agar supaya kita sehat-sehat selalu. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat hari ulang tahun Gemimbu Sinode ke-80 tahun. ke-86 tahun dan tetap jaya Gemimbu Sinode dimanapun berada. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.